Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh kita alami dan kita rasakan di hari ini. Kita akan menjalani kehidupan kita hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu atas segala kasih dan cintamu yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini. Engkau baik dan sungguh baik, Engkau menyatakan kasih sayangmu bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, izinkan kami dalam segala kelemahan kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarkannya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku sendirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau rapi menjadi raja atas Israel, dan Elia bin Sarpat dari Abel Mehola harus kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau." Maka siapa yang terluput dari padang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagia kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, krisis iman. Saudara-saudara, krisis adalah suatu keadaan yang diartikan suram, genting, terjadinya kemerosotan hidup yang penuh kemelut, keadaan
Seperti itu tentu tak seorang pun yang menginginkannya. Kita semua tidak pernah menginginkan hal demikian. Namun tak dapat pula dihindarkan bahwa kita bisa saja menghadapi krisis iman dan krisis hidup dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia juga sementara diliputi krisis mental bahkan iman. Padahal saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ia baru saja mengalahkan para nabi-nabi Baal yang jumlahnya sangat besar. Tentu kemenangan itu seharusnya memberikan motivasi semangat bagi Elia bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Namun saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Elia merasa takut luar biasa ketika ia mendengarkan kata-kata Isabel bahwa ia akan membunuh Elia. Dalam ketakutan yang demikian itulah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Elia mengalami krisis yang sangat luar biasa. Perkataan Elia, "Ambillah nyawaku," merupakan pernyataan kebanggaan sekaligus menunjukkan kekalahan. Ia lebih memilih menyelamatkan diri ketimbang memberi diri. Tuhan tahu situasinya, ia mendatanginya dan memberikan penguatan dan kekuatan. Kuasa Tuhan dinyatakan kepadanya, sehingga oleh makanan yang Tuhan berikan, ia dapat berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di Gunung Horeblah ia mendapatkan penguatan dan diberikan tugas baru untuk kemudian mengurapi orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Krisis rohani bisa saja melanda siapapun. Hal itu terjadi jika kita mulai melupakan persekutuan kita dengan Tuhan, lalu melihat sesuatu menurut pandangan dan hati kita, sehingga kita lebih mengandalkan kemampuan yang ada pada diri kita, tapi kita sadar bahwa kemampuan pada diri kita terbatas adanya. Ketakutan tersebut semakin lama semakin besar dan tak terpecahkan. Kita hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang sering kemudian kita semakin hancur. Dan karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar dari apa yang dialami Elia. Ketika ia melihat masalah itu dan tidak memandang kepada Tuhan, ia mengalami krisis yang luar biasa. Tuhan itu penyayang, ia senantiasa menyapa umatnya, menyapa Elia, dan menyapa kita dan menguatkan kita. Amin. Mari berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu atas kasih dan cintamu yang boleh kami alami, kami rasakan dalam hidup ini. Engkau baik dan sungguh baik. Engkau menyatakan kasih sayang-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada hari ini. Berkatilah kami semuanya ya Tuhan, pribadi, rumah tangga, pekerjaan, usaha kami. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah keluarga yang kami cintai. Kiranya Tuhan menopang kekasih-kekasih kami yang menikmati kebahagiaan dan syukur hari ini. Bahkan kiranya Tuhan menopang kekasih-kekasih kami yang menghadapi berbagai pergumulan yang dalam kelemahan tubuh dan berbagai situasi yang terjadi. Kuatkan kami Tuhan sehingga kami tidak mengalami krisis iman dan krisis hidup. Tapi tetap kami kuat menjalani kehidupan kami karena kami percaya Tuhan bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.